Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema mengapa doaku di waktu tahajud belum terwujud. Wah, ini menjadi pertanyaan banyak orang termasuk aku. Tapi kita tak tahu jawabannya pagi hari ini jamaah yang ada di rumah ya. Nah, aku mau ngingetin lagi nih buat jamaah yang mau curhat bersama para guru di Islam itu indah. Ayo kirimin terus pertanyaannya ke media sosial Islam itu indah. Insya Allah di akhir segmen ini, sekali lagi aku bilang di akhir segmen ini, kita akan mempersilahkan jamaah di rumah untuk curhat bersama para guru di Islam itu indah. Insya Allah dicarikan solusinya sama guru-guru kita. Masya Allah. Langsung aja kita masuk lagi ke tema kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya ada tayangan lagi yang mau aku kasih lihat ke jamaah yang ada di rumah. Orang yang berdoa dengan khusyuk sampai menangis. Langsung aja kita lihat tayangannya jamaah. Silakan. Rabbun Karim, Rabbun Syakur, Rabbun Ghafur, Rabbi ma ahlamak, Rabbi ma arhamak, Rabbi ma أرحمك رب ما أحلمك رب ما أعلمك رب ما Masya Allah, Masya Allah. Kita sama-sama udah lihat nih jamaah orang yang berdoa sambil menangis. Ustadz Syam, ini pertanyaan aku yang tadi nih. Kira-kira kenapa mereka nangis? Kenapa? Hah? Karena ngerti artinya. Oh gitu ya? Iya. Kalau kita nggak ngerti artinya makanya suka bingung ya. Suka. Pantesan. Nah katanya kan kalau misal kita doa sambil nangis bisa terwujud. Nah kalau kayak tadi Ustadz bilang kalau laki banget, susah kayak aku gini, susah nangis. Katanya Gimana nih? laki-laki nggak boleh nangis. Iya, tanya dong kalau nonton film Korea. Gimana? Nangis terseduh-seduh. Karena ngerti. Karena ngerti Karena ya kan ngerti. ada subtitlenya. Iya benar. Itu gimana Ustadz Syam? Doanya dikabulin apa enggak Ustadz Syam? Masya Allah, urusan terkabul dan tidak terkabulnya doa itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ada syarat-syaratnya. Suatu ketika ada ayat yang turun kepada baginda Nabi SAW dan didengarkan oleh para ahlus suffah. Ahlus suffah itu adalah para sahabat Nabi SAW di Madinah yang mereka tidak mempunyai tempat tinggal ataupun mereka ingin berkumpul di dekat baginda Nabi SAW. Maka mereka berkumpul pada saat itu. Turunlah ayat. Afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Ayat ini turun seketika para ahlus suffah ini menangis di hadapan baginda Nabi SAW. Sehingga Nabi pun SAW menangis juga. Sehingga para sahabat termasuk periwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an wa ardhah itu menangis mendengar Nabi SAW menangis. Kenapa? Ayat ini bercerita tentang afamin hadzal hadithi ta'jabun. Tidakkah ayat ini membuat kalian amazed gitu kayak membuat kalian kagum sehingga wa tadhakuna wa la tabkun. Sungguh kalian ini justru kok malah ketawa, kenapa enggak nangis gitu. Justru perintah menangis ada untuk para sahabat baginda Nabi SAW dan orang-orang yang ada iman di dalam hatinya. Bukankah di ayat lain Allah katakan falyadhaku qalila wal yabku katsira. Maka tertawalah sedikit dan menangislah lebih banyak dibandingkan tertawanya. Mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memelas gitu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada riwayat mengatakan usahakan menangis ketika baca Al-Qur'an. Usahakan menangis ketika sholat, usahakan menangis ketika berdoa. Kalau nggak bisa menangis ya minimal keluarkan suara seperti menangis gitu. Seperti menangis ya. Contoh misalnya baca ayat tapi pilih-pilih juga ayatnya. Jangan sampai ayat tentang bahagia atau ayat tentang syar'i gitu dipakai nada-nada yang sedih gitu. Jangan sampai gitu ya. Maksudnya yang paling penting makanya saya di awal tadi katakan sama Sony, kenapa mereka menangis? Karena mengerti artinya. Mengerti apa yang dibaca doa oleh imamnya. Maka sangat
penting kita belajarlah sedikit demi sedikit apa yang kita baca dalam sholat, apa isi doa kita gitu ya. Bahkan dalam melantunkan syair-syair saja bisa membuat hati kita menangis seperti syair misalnya yang terkenal syair Abu Nawas gitu ya. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ini bisa membuat kita menangis. Kenapa? Karena mengenang ya Allah, aku ini nggak pantas ke surga, tapi aku takut banget sama neraka gitu ya. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Maka dari itu penting sekali yang pertama untuk mengetahui makna apa yang dibaca ketika berdoa. Maka ada orang yang bertanya, ini doanya apa ya? Ini doanya apa? Doa yang paling bagus adalah doa dalam Al-Qur'an. Kemudian doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Selebihnya daripada itu doa pakai bahasa sendiri, pakai bahasa hati sehingga kita bisa memaknai, bisa yang namanya menangis di dalamnya. Ya Allah, betapa kerasnya hati ini ketika tidak menangis, ketika kita mohon ampunan sama Allah gitu. Kita merasa bahwa kita tidak pantas untuk diampuni saking banyaknya maksiat, tapi kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, membayangkan api neraka yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Bagaimana panasnya api neraka, sedangkan dalam Al-Qur'an disebutkan, yang disebutkan dalam Al-Qur'an siksaan teringan dalam neraka itu adalah seperti orang naik mobil nih. Naik mobil ber-AC ya, terus tiba-tiba dibuka jendelanya gitu di siang hari yang bolong gitu. Tiba-tiba panasnya masuk kan. Wih, langsung dus, Langsung panas banget masuk kan. Iya. Itu siksaan teringan yang mana ketika orang dapat siksaan teringan itu mereka mengatakan begini, "Ya Allah, betapa keras siksanya neraka yang paling dalammu." Dia pikir itu neraka yang paling dalam. Padahal itu baru yang ringan. Padahal itu yang paling ringannya siksaan neraka. Saking panasnya hembusan angin yang dia dapatkan ya. Maka ma'adallah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar untuk menangis, kalau enggak ya pura-pura nangis dulu lah. Boleh nggak Pura-pura pura-pura boleh. nangis? Pura-pura nangis itu acting-acting nangis dulu, karena baginda Nabi SAW ketika tadi ayat tadi dibacakan sehingga ahlu sufa menangis, para sahabat menangis, Nabi pun menangis. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan bahwa perbanyaklah menangis karena termasuk air mata yang bisa memadamkan apinya neraka untuk dirinya. Ya. Artinya memadamkan api neraka bukan neraka yang dipadamkan, tapi untuk dirinya dia tidak akan pernah tersentuh apinya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menangis atau yang namanya kalau awal-awal ya bagaimana caranya supaya air mata ini keluar? Karena tanda kerasnya hati adalah ketika tidak bisa menangis. Oh, berarti itu udah keras hatinya ya Ustaz ya? Tanda kerasnya hati adalah tidak bisa Karena menangis. dosanya banyak? Iya, Oh. karena yang namanya sudah terlalu banyak maksiat, sudah terlalu banyak dosa. Ini kita kalau nggak bisa nangis kita introspeksi diri deh. Gitu. Iya ya, berarti itu Bener. dulu. Tapi kadang kan kalau misalnya kita sampai nangis, berarti kan itu segala sesuatu yang keluar dari lubuk hati kita tulus ya Ustaz ya. Betul. Jadi Allah tahu apa yang kita butuhkan itu benar-benar tulus dari Makanya hati. kita Gitu kali bahas maksudnya Ustaz. tahajud, karena biasanya laki tuh nggak mau nangis kalau ada yang lihat. Oh, kalau sendiri itu Kalau mungkin baru sendiri keluar tuh semua nangis. perasaannya. Iya dong. Oh, benar, Masya Allah. Jazakallah khair Sama-sama, Ustaz Mas Syam. Sony. Tuh berarti sebenarnya jangan takut untuk menangis, jangan malu untuk menangis, karena terkadang ketulusan bisa dinilai dari air mata kita juga ya Ustaz Syam ya. Masya Allah. Jamaah, sekarang kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Tapi sekarang aku mau ngasih kesempatan untuk jamaah yang ada di rumah nih, Masya Allah. Kita sudah tersambung dengan jamaah yang ada di rumah dan siap untuk curhat bersama guru-guru kita, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Siap ya untuk cerita, insya Allah sama guru-guru kita dicariin solusinya ya. Silakan. Oke, ya, saya dulu itu pernah sekolah dari SMP sampai sekarang. Karena saya sering menasihati mereka dan mengajak kebaikan. Dan mereka itu membalas dengan memberi saya dengan mengadu domba dan memfitnah. Bagaimana saya harus lakukan? Oh, jadi sering dibully. Mas, Ya, silakan Mas, lanjut boleh. Jadi sering dibully ceritanya, terus pengen tahu solusinya. Emang dibully karena apa biasanya? mengajak kebaikan gitu. Oh, karena ngajak kebaikan, terus akhirnya dibully sama Ya, temen-temennya. biasa lah ya kan kalau di sekolah gitu. Oh. Yuk sholat yuk berjamaah gitu. Iya. Lah sok suci lu gitu kali ya. Oh, mungkin kayak gitu ya. Emang sering banget dibulinya ya? Iya, Oh, parah banget gitu dibulinya. Mas, Mas? Mas, Jadi Ayah. ya, gina,
Jadi yang Mas pengen tanyakan ke guru-guru kita apa nih bagaimana caranya supaya nggak dibully lagi atau apakah yang Mas lakukan sudah benar gitu? Mungkin seperti itu ya? Ya, Itu gimana tuh Ustadz Maulana? Jadi sering dibully, Mas, ngajarin gini. kebaikan. Bulian itu sampai melukai atau hanya ejekan? sampai melukai. Sampai melukai. Iya. Sudah diadukan di guru waktu itu. Udah. Mohon izin, kita belajar dari Rasulullah. Kalau sekian lama dibully itu, pembelajaran besar yang pertama harus kita lakukan, diam dulu. Diam dulu. Karena kadangkala orang dibully itu karena dia sendiri yang memancing bulian itu akan datang padanya. Atau mungkin mohon maaf, dia yang, jadi sebaiknya yang pertama kita lakukan adalah diam. Diam. Kemudian kata diam dia dari sini sebenarnya berdamai dengan diri kita. Jangan-jangan introspeksi diri dulu. Oh jangan-jangan saya ini mungkin cara penyampaian saya karena mengajak kebaikan dilihat dulu posisinya. Oh mungkin cara saya tidak sopan atau mungkin cara saya kata-katanya harus dipilih dulu. Kemudian ada baiknya tetap berdoa mudah-mudahan ya Allah. Makanya ada namanya Bismillahirrahmanirrahim. Ada doa awal pagi, doa pagi petang. Itu bagian daripada perlindungan diri dulu. Jadi perlindungan diri. Bahkan sebenarnya kalau mau menyampaikan sesuatu, maaf ya, ini kan kita belajar dari diri kita sendiri. Bahwa sebenarnya apa yang saya lakukan ini apa pantas saya sampaikan kepada orang. Iya, jangan sampai mata kuluna lima tapalun. Jangan sampai kita pandai menyampaikan kita sendiri tidak melakukan. Jadi paling bagus penyampaian itu keteladanan sih sebenarnya. Kemudian, nah ini Mas, kan sekolah itu kan cuma 3 tahun kalau SMP, SMA cuma 3 tahun. Cobalah kalau misalkan tiap tahun kan kadang-kala ada pergerakan pergantian teman dan sebagainya. Ayolah berbuat ihsan karena cuma 3 tahun nih. Halo? Berbuat ihsan artinya berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sama kita. Kemungkinan mereka tidak tahu siapa kita, ya itu. Ya. Masya Allah, berarti diam dulu ya Ustadz ya sambil kita Iya, introspeksi diri ya Ustadz ya. introspeksi diri, kemudian berbuat baiklah kepada mereka. Kenapa mereka membuli kita? Karena mereka tidak tahu siapa kita. Oh jadi kita tetap berbuat baik Iya. kepada mereka tuh, Masya Allah. Mas mungkin cara penyampaiannya kali atau menurut Ustadz Syam gimana deh? Ya kalau dibully karena berdakwah itu kan emang sunnah gitu. Ya. Sunnah Nabi SAW, bagaimana Nabi dilempar di Taif, bagaimana kemudian Nabi Musa diusir dari Mesir, Ya. kemudian Nabi Yusuf sampai diasingkan sama saudaranya sendiri, itu kan udah sunnah gitu. Ya. Jadi kalau udah terbully berarti udah benar dakwahnya, kemudian mungkin caranya yang harus mungkin lebih diperbaiki lagi. Apalagi kita kan nggak tahu pergaulan di SMP-nya seperti apa nih, kita harus cari dulu kebiasaannya. Misalnya masnya nih ngingetin kebaikan tapi malah menghalangi teman-teman. Misalnya temannya hobinya main futsal gitu. Ya. Justru masnya ngomong, udahlah ngapain sih main futsal, mending kita ke masjid. Nah jelas dibully gitu. Ya. Yang bener adalah ikutan main futsal ketika waktu sholat ya udah masnya sholat ngajak teman-teman yang mau ikutan sholat Berhenti gitu. dulu yuk, kita Jangan sholat dulu malah gitu ya. menghalangi mereka. Misalnya temannya hobinya main game online nih misalnya kan. Temennya hobi main game online terus tiba-tiba kita datang. Apa sih game mulu lu nggak pernah ngaji lu ya gitu kan pasti dibully gitu. Benar-benar. Ikutan dulu main game online yang mungkin masih halal gitu ya. Dalam tahap-tahap halal, masuk dulu yang halal tersebut baru kita berdakwah di dalamnya. Nggak bisa kita langsung mengubah kebiasaan seseorang gitu. Jadi dakwah milenial tuh mungkin disesuaikan tempatnya, suasananya dan bagaimana kebiasaannya gitu. Berarti bisa dibilang kita menjadi bagian dulu dari orang itu sedikit tapi kita malah Iya, menanamkan rambu-rambunya selama itu halal gitu. gitu. Selama itu halal ya. Mm-mm. Gimana Mas? Dengan jawabannya puaskah atau masih ada keluh kesah lainnya kah? Dari matanya sih kelihatannya udah puas ya dengan Oke, jawabannya nilai ya. gitu ya sampai Kelihatan sore kita. karena udah kelihatan Mas, senyum binar-binar Coba matanya itu doakan keluar. orang yang pernah membuli Mas. Ayo. Karena dari bulian itu mengangkat kita menjadi lebih baik. Amin ya. Amin. Ambil sisi positifnya. Oh gara-gara saya dibully nih aku jadi lebih tegar, lebih mandiri, lebih kuat gitu ya. Mas ya. Udah terlihat Ustaz, binar-binar matanya kayak ada secercah Oh, harapan. Oh iya. Masya Allah, berarti aku tahu apa yang harus dilakuin mungkin seperti Iya. itu Ustaz. Dan mudah-mudahan setelah sekarang Tuh, berarti senyum yang pernah kan? membuli saya, aku lebih hebat dari mereka. Oke? Masya Allah. Oke, Semangat siap. terus ya Mas ya, pokoknya semangat terus menebarkan kebaikan tapi caranya juga dengan cara yang baik-baik.
dan doakan teman-temannya, Masya Allah. Terima kasih ya udah mau curhat di Islam itu indah ya. Ya. Oke, sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kadang kasus pembulian tuh memang suka marak merajalela Ya, sih makanya sekarang emang harusnya udah melapor ke pihak berwajib kalau misalnya buliannya itu udah main Udah kasar. parah atau apa banget ya. Kita karena tidak bisa mengantisipasi itu sendiri ya Ustadz ya. Baik jamaah, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita nanti. Nah, aku mau ngingetin lagi nih, di segmen 4 akan ada segmen baru yaitu doa mustajab. Jadi disiapin Al-Qur'annya, disiapin catatannya karena kita akan berdoa bersama jamaah. Kira-kira doa apa ya hari ini? Nah, nonton sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Sayang banget. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.